wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan birahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah disebutkan sebuah kisah yang dialami oleh Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Kisai adalah salah satu imam besar yang sangat terkenal dalam ilmu qiraat. Beliau salah satu dari 7 imam qiraat. Diceritakan bahwasanya, kata beliau, "Shallaitu bi Harun ar-Rasyid." Suatu hari aku pernah salat menjadi imam yang di belakangnya itu ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi di belakang beliau itu ada Harun ar-Rasyid, khalifah dari Bani Abbas. Tengah-tengah memimpin solat berjamaah, fa'ajabatni qiraati. Aku pun mulai merasa kagum dengan bacaanku. Lagi semayang, belakangnya khalifah. Tiba-tiba muncul perasaan kagum dengan bacaan itu. Akhirnya Allah Ta'ala hukum beliau karena perasaan kagum dengan bacaan tadi. Ijabul mar'i bi nafsihi. Merasa bangga dengan diri itu hal yang tidak baik. Ketika aku merasa bangga dengan bacaanku yang didengar oleh khalifah secara langsung di belakang, tiba-tiba aku melakukan kesalahan dalam membaca ayat yang budak kecil pun tidak mungkin salah. Aku melakukan kesalahan dalam membaca ayat yang budak kecil pun tidak mungkin salah dalam membacanya. Tiba-tiba aku baca salah. Jadi saat beliau ingin membaca ayat yang bunyinya la'allahum yarji'un, ya, tiba-tiba beliau membacanya la'allahum yarji'in. Kalimat yang tidak mungkin, budak kecil pun tidak mungkin salah baca, jadi yarji'in. Yarji'un itulah pasti. Kemudian ma'asyiral hadirin, qala fa wallahi majtara Harun ayyakula li akhtatu. Harun ar-Rasyid yang menghormati ulama itu tidak berani nyalakan Imam Kisai. Padahal Harun ar-Rasyid tahu kalimat yarji'in itu salah. Tapi tidak berani nak nyalakan. Saking segennya dengan Imam Kisai. Karena dia tahu ketokohan Imam Kisai dalam ilmu qiraat. Sehingga dalam benak Harun ar-Rasyid tak mungkin orang sekelas Imam Kisai ini salah maco. Tak mungkin orang sekelas Imam Kisai ini salah maco. Akhirnya kata Harun ar-Rasyid ngomong sama Imam Kisai setelah salam, ini bahasa mana je? Jangan-jangan ini bahasa lain, cara baca yang lain yang belum pernah aku dengar. Saking tak berani nyalakan, Harun ar-Rasyid malah ngomong, ini bahasa dari mana wahai Imam? Tak pernah aku dengar. Dan dia tak berani ngomong, salah tadi kau baca, sebenarnya yarji'un, bukan yarji'in. Tak berani, tapi dia malah ngeles ngomong apa? Ini bahasa dari mana? Caknya agak asing dan tak pernah aku dengar. Lalu Imam Kisai menjawab Harun ar-Rasyid, wahai Imam, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, qad yasarul jawad, qad yasarul jawad. Kudo yang handal kadang-kadang masih terpelosok kalau lari. Artinya wong nak sehebat apapun tetap ada kemungkinan salah. Salah memang aku tadi maco, ngaku beliau. Padahal Harun ar-Rasyid lah muka ruang kepada beliau agar beliau itu kesannya tak salah.
Itu bahasa dari mana? Pacak baik dia bohong les. Oh itu bahasa Kumering misalnya. Bisa baik. Tapi beliau berani ngakui bahwa itu salah. Nah inilah orang yang punya jiwa yang besar, yang berani ngakui kesalahan. Berani ngakui kesalahan. Berani mengakui bahwa dia salah. Tidak anti terhadap masukan dan kritikan. Nerimo kalau ada yang mengkoreksi. Orang-orang seperti Imam Kisah inilah yang dikategorikan sebagai wong yang memiliki jiwa yang besar, dado yang lapang, sehingga bisa nerimo kalau seandainya ada orang yang mengkoreksi kesalahannya. Ada sebuah ungkapan yang sangat bijak yang menyebutkan, inna min akbari uyubika an ta'taqida annaka ala shawab daiman. Aib terbesar yang ada pada diri kita masing-masing adalah saat kita meyakini bahwa diri kita selalu benar. Ini aib paling besar. Kalau kita merasa bahwa kita ini selalu benar, pendapat kita, pandangan kita, ilmu yang kita dapat, artinya semua yang kita lakukan, perilaku kita, sikap kita benar loh. Kalau kita sudah merasa bahwa semua yang kita lakukan benar, berarti wong yang bertentangan dengan kita salah. Kalau kita sudah merasa bahwa kita ini benar, berarti wong lain pasti salah. Nah ini aib yang paling besar yang ada pada manusia. Wong yang merasa selalu benar menutup kemungkinan bahwa dia itu bisa jadi salah. Kalau sudah ketahuan salah, dia tidak akan mengakui kesalahannya, malah membuat pembenaran supaya yang salah tadi terjenguk benar. Nah ini aib yang paling buruk yang ada pada manusia. Yaitu meyakini bahwa dia pasti selalu benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Manusia nak cak manapun tingginya, levelnya, dalam ilmu dan yang lain-lainnya, pasti tetap ada celah untuk melakukan kesalahan dan kekeliruan. Pasti. Karena yang tak bisa salah itu cuma Nabi. Yang tak bisa keliru itu cuma Rasul. Mereka maksum minaz zalal. Mereka itu terjaga, terpelihara dari kesalahan dan ketergelinciran. Kalau kita manusia nak sehebat apapun gelarnya, ilmunya, pasti ada kemungkinan untuk salah. Namun kalau dalam hati ini sudah ada keyakinan aku ni pasti benar dan selalu benar, ketika salah ada yang ngoreksi, malah yang ngoreksi disalahkan. Malah yang ngoreksi itu kemudian dimarahi. Wakil nak ngoreksi aku pula, kau siapa? Apalagi kalau yang ngoreksi itu dari segi level keilmuan di bawah dia, dari segi umur di bawah dia, berani ngoreksi. Awak bocah baru kemarin. Mulai merendahkan. Kalau dikoreksi merendahkan. Jadi anggapan merasa diri selalu benar itu akan menumbuhkan bibit kesombongan. Sebab dia anti kritik, anti menerima saran dan masukan. Kalau ada yang saran, siapa kau nak tunjuk saran sama aku? Aku lebih pengalaman dari kau dalam masalah ini. Makin nak tunjuk masukan pula. Anti kritik, anti nerima saran. Tak galak diluruskan kekeliruannya. Kalau sudah merasa selalu benar. Ada ma'asyiral hadirin aliran dalam Islam ini yang merasa semua pandangan mereka benar, yang lain sesat galau. Okeylah kalau mereka merasa pandangan mereka itu benar, tak apa-apalah. Tapi kalau sudah nyalakan yang lain, nah itu yang parah. Dah kamu merasa benar, dah apa-apa, kamu benar. Tapi jangan nyala-nyalakan yang lain. Seluruh yang bertentangan dengan kalian salah kalau. Mak mana pendapat kamu tentang orang yang lakukan? Salah. Karena yang benar adalah yang kami lakukan. Nah, salah kalau. Nah, ini yang namanya aib paling besar. Selalu merasa benar. Selalu merasa benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, seperti yang kami sampaikan tadi. Manusia nak setinggi apapun level keilmuannya, tetap ada kemungkinan salah. Karena memang manusia ini tempat salah, tempat lupa, tempat lalai.
Itu kita manusia, itu manusia. Dak gatik yang sempurna kecuali para nabi dan rasul. Masyarul hadirin, ada seorang imam besar ahli hadis namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Ambari rahimahullah. Orang besar ahli hadis, terkenal, tersohor beliau ini. Beliau itu kalau ngajar hadis, beliau maco, murid nulis. Ya, murid nulis. Gurunya maco ke hadis, murid nulis. Suatu hari Al-Imam Darul Qutni yang juga ahli hadis tapi masih pemula, masih muda ni kan. Imam Abu Bakar Ambari lah senior, lah tua, terkenal kepakarannya di ilmu hadis. Imam Darul Qutni hadis di majlis beliau. Saat Imam Ambari macokan hadis, teks hadis, nyebut nama perawi, ada yang keliru dalam nyebut nama. Murid tadi yang guru maco tinggal nulis ditulis sesuai dengan teks yang dibaca oleh gurunya. Imam Darul Qutni ngaso apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ambari itu keliru dalam nyebut nama. Tapi tadi kita kalau nak negur itu beretika juga. Jangan depan wong. Oh salah itu. Tak beretika pula itu. Tak kena diterima itu. Karena negur depan wong itu mempermalukan. Bukan betul-betul menasihati. Kalau nak negur itu sepikan. Sepikan. Ngomong empat mata. Dengan bahasa yang santun pula. Dengan bahasa yang bagus pula, biar lebih ngena dan lebih diterima. Kemudian Imam Darul Qutni marahi ini yang juga tulis Imam Ambari tadi. Besiknya, caknya yang dikatakan Syekh tadi tu nyebut nama agak keliru dikit itu. Akhirnya tukang tulis Imam Ambari marahi gurunya. Wahai guru, ada yang mengkoreksi bacaan guru. Katanya salah bacaan guru. Baru nyadar, oh iya memang aku salah. Dikoreksinya di depan umum. Habis itu Imam Darul Qutni tadi diucapkan terima kasih kau sudah mengkoreksi aku. Jadi aku nyadar kesalahan aku. Apa kata Imam Darul Qutni? Sejak saat itu dia semakin aku kagumi dan aku segeni. Kenapa? Galak nerima saran, galak nerima koreksian. Makin disegeni. Ada orang yang malu ngakui kesalahan. Agak dianggap reputasinya itu turun. Aku ni tak pernah salah. Kalau disalahkan malu aku gek. Jatuh reputasi aku, jatuh martabat aku. Apalagi yang nyala aku dah kecil pula. Malu dia ngakui kesalahannya. Tidak itu yang salah, aku yang benar. Dia yang salah. Kamu percaya aku apa dia? Ya gurunya lah masih percaya. Nah ini hebatnya orang dulu. Galak nerima kalau ada yang keliru dan salah dari siapapun. Asal tadi cara nyampaikannya yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Abu Bakar Ibnu Arabi, salah satu pakar dalam mazhab Maliki, ulama besar dari mazhab Maliki. Beliau punya kitab namanya Ahkamul Quran. Di dalam kitab tersebut beliau menulis cerita yang dialami oleh gurunya. Gurunya namanya Muhammad Ibnul Qasim. Kata beliau, guruku Muhammad Ibnul Qasim suatu hari pergi ke Mesir. Mesir bila dulu lama, negeri para ulama. Aku pergi ke Mesir suatu hari, kemudian hadir di majlis Abul Fadl Al-Jauhari, ulama besar di Mesir yang majlisnya itu kalau beliau muka majlis masjid penuh. Saking raminya yang belajar dengan beliau. Sudah senior, ulama besar, muridnya banyak. Jadi kata Muhammad Ibnu Qasim, aku pergi ke Mesir, kemudian ke masjid nak ngambil berkat majlis Abul Fadl Al-Jauhari. Duduk aku dengar dari jauh. Saat itu Syekh Abul Fadl Al-Jauhari lagi ngajar. Di antara yang beliau sampaikan dalam majlisnya itu, inna nabiyya tallaqa wa ala wa zahara. Kata Syekh Abul Fadl dalam majlisnya, sesungguhnya Nabi Muhammad itu pernah menceraikan istrinya. Nabi Muhammad pernah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Dan Nabi Muhammad pernah menzihar istrinya. Zihar itu masyarakat hadirin kalau dalam syariat adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, anti kazohri ummi, engkau itu seperti punggung ibuku, menyerupakan istri dengan fisik mahramnya. Jadi kalau kita ngomong sama bini kita, gai kau ni cak gai ibu aku, tak boleh masuk kategori zihar. Orang yang menzihar istrinya haram untuk menggauli istrinya sebelum bayar kafarat. Kafaratnya itu
merdekakan budak yang muslimah. Tak kata lagi budak puasa 2 bulan berturut-turut, tak kuat lagi badan. Nunjuk makan 60 orang miskin. Setiap satu miskin 1 mud, 3/4 kilo. Kalau dia ngomong itu, dia istilahnya itu bermanju-manju dengan bininya. Rai kau ni cak rai ibu aku. Nah jangan. Tapi kalau masakan boleh. Tak boleh itu nyerupai fisiknya. Tangan kau ni cak tangan ibu aku. Tak boleh. Intinya tak boleh menyamakan fisik bininya dengan fisik ibunya. Kalau makanan boleh. Masakan kau ni lemak ni, pindangnya cak masak di ibu aku. Nah boleh. Kopi kau ni lemak ni, cak kopi buatan ibu. Ingatkan ibu. Boleh. Kalau makanan, fisik tak boleh. Nah ini yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Jadi kata Imam Abdul Fadl Al-Jauhari, Nabi Muhammad mencirikan istrinya. Nabi Muhammad SAW mengilah, bersumpah tak menggauli istrinya, dan Nabi Muhammad menzihar istrinya. Muhammad bin Qasim yang masih muda dengar dari jauh. Ada yang keliru. Yang disampaikan oleh Imam Abdul Fadl itu ada yang keliru. Setelah majlis bubar, sang imam balik, diikuti oleh beberapa murid seniornya, murid terdekatnya. Muhammad bin Qasim nuntut dari belakang. Karena beliau nak mengkoreksi kesalahan tadi. Nak dibenarkan. Karena kesalahan ini batal. Dituntut inyolah. Nyari momen untuk mengoreksi kesalahan Imam Abdul Fadl tadi. Kemudian beliau, Imam Abdul Fadl, yang menyadari ada orang asing ikut dari belakang, noleh dan berkata, kau bukan orang sini. Iyo katanya, aku bukan orang sini, aku datang dari luar kota. Kejingoan sudah dari tampilannya, debu kalau kayaknya. Pakaiannya itu bukan pakaian orang daerah situ. Jadi orang luar ini, kau bukan orang sini. Iyo. Ada hajat kau? Ada. Paham beliau bahwa Muhammad bin Qasim malu nak ngomong sama beliau ini selama ada murid yang ngomongnya. Akhirnya beliau ngomong sama muridnya, kalian pergi dulu. Orang ini punya hajat nak disampaikan kepada aku. Ketemulah 4 mata. Nah, di situ beliau baru mengkoreksi. Wahai Syekh, aku datang dari luar kota, sengaja hadir ke majlismu nak ambil berkat. Tapi aku dengar tadi dalam majlis engkau ngomong, Nabi mencirikan istrinya, mengilah istrinya dan menzihar istrinya. Kalau Nabi mencirikan istrinya, memang benar. Nabi pernah mencirikan istri beliau. Hafsah binti Umar Ibn Al-Khattab itu pernah diciri Nabi. Kemudian dirujuk atas perintah Allah bahwa Hafsah sudah takdirnya menjadi istri beliau dunia akhirat. Dirujuk oleh Nabi. Sayyidina Umar marah. Waktu dengar info Hafsah diciri Nabi. Marahnya Hafsah, apa yang kamu buat sampai kau dicirikan Nabi? Marah Sayyidina Umar. Tapi akhirnya dirujuk lagi oleh Nabi SAW. Benar katanya. Nabi memang pernah menciri istrinya. Kemudian yang kedua, Nabi pernah bersumpah tidak menggauli istrinya. Benar juga. Nabi pernah bersumpah tidak mau menggauli istrinya sebulan penuh. Sebulan penuh. Kenapa? Pada saat istri beliau pernah minta kepada beliau nafkah yang lebih dari yang pernah beliau berikan. Maka Nabi SAW kemudian sumpah tak galak menggauli istrinya 1 bulan. Nabi tidur di ruangan bagian atas rumah beliau. Bilik kecil yang lebih mirip gudang. Tempat penyimpanan barang. Sebulan tidur di pucuk itu Nabi SAW. Dan tidak mendekat istrinya. Menjalankan sumpah yang beliau ikrarkan. Kemudian kau tadi mengatakan Nabi melihat istrinya. Itu tak benar. Abdul Fadl ngomong, tahu dari mana kau kalau itu tak benar? Selama ini yang aku pelajari, Nabi pernah melihat dari sejarah-sejarah yang aku baca. Tidak benar kata Muhammad bin Qasim. Alasan kau mengatakan tidak benar apa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran tentang zihar, wa innahu munkaram minal qawli wa zuro. Zihar itu ucapan yang mungkar. Kalimat zihar kalau keluar dari mulut itu mungkar. Dan kalimat zihar kalau keluar dari mulut itu mengandung kedustaan. Tak mungkin mulut Nabi mengucapkan kata-kata yang mungkar. Tak mungkin Nabi mengucapkan kalimat yang dianggap oleh Allah kalimat mungkar. Mulut Nabi ini terlalu bersih untuk mengucapkan kalimat tersebut. Jadi kau yang mengatakan Nabi menzihar istrinya itu tak benar. Catatan sejarah yang mengatakan Nabi menzihar istrinya itu catatan sejarah yang keliru. Sebab itu bertolak belakang dengan firman Allah bahawa zihar adalah ucapan yang mungkar dan Nabi tak pernah mengatakan kalimat yang mungkar seumur hidupnya. Dikritik guru besar oleh orang yang masih muda. Apa yang terjadi?
Marah beliau. Siapa kau ngitik aku? Aku lebih senior, lebih lama belajarnya, kau masih baru. Tidak. Muhammad bin Qasim tadi setelah nunjuk tahu kesalahan Abul Fadl Al-Jauhari, dipeluk. Dikecup keningnya. Terima kasih banyak lah nunjuk tahu aku. Aku bertobat dari ucapan aku tadi. Aku bertobat dari ucapan yang tadi aku ucapkan. Minta ampun ya Allah, aku telah salah dalam menyampaikan ilmu. Dan ucapan tadi juga kalau seandainya didasari oleh pengetahuan yang pasti dan tak mau dirujuk, bahaya. Nuduh Nabi mengucapkan kalimat yang mungkar. Oh, tak baca itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak sampai di situ kejadiannya, tak selesai. Besok pagi majlis diadukan lagi. Muhammad bin Qasim nak hadir lagi, ingin berkat weh. Beliau tak pernah membayangkan bahwa kejadian ini akan terjadi di majlis kedua itu. Beliau masuk duduk di pojok. Kemudian Abul Fadl Al-Jauhari nyingok kehadiran beliau, ngomong sama murid-muridnya. Nah itu nah guru aku ujinya. Itu guru aku ujinya. Murid-muridnya yang sudah memenuhi masjid, yang ngagumi guru mereka Abul Fadl dengan keilmuannya, tentu penasaran, kalau guru kami baca ini, mana guru-gurunya? Pikir mereka tua, lebih senior lagi. Jadi masyarakat hari kata Muhammad bin Qasim yang menceritakan kejadian ini, semua leher itu ngarah kaku galunya. Sebab yang punya majelis ngomong, nah itu nak guru aku di belakang sana. Jadi wong noleh galau je. Noleh galau semua leher itu, noleh ke dia galau. Kalau zaman kita sekarang, kamera tu ngesut dia no, besar no, rai ikut-ikut no, sampai boleh hidung juga gitu. Noleh ke dia kalau beliau ni orangnya maluan. Maluan beliau. Kata gurunya Syekh Abil Badr, bawa dia ke depan. Bawa dia ke sini, parakkan ke aku. Tidak berjalan dewek, digendong beliau. Beliau digendong oleh murid-murid Abil Badr. Oh, dia dibopong. Sampai beliau tak tahu berpijak di bumi mana ini. Karena kaki tak tinjak bumi lagi. Digendong. Malu dia, keingatan kalau kayak dia. Tak lemaan beliau diperlakukan macam itu. Tak nyangka bakal diperlakukan macam itu. Didudukkan di samping Syekh Abil Fadl Al-Jauhari. Duduklah dia. Dipuji-puji pula. Kamu adalah muridku. Dan aku murid dia. Padahal ngajar sikok cuman. Sikok hal yang cuman dia koreksi. Kamu adalah murid-muridku dan kamu menganggap aku guru kalian dan ini adalah guru aku. Kemarin pas aku ceramah nyampaikan kajian, aku ngomong Nabi mencuri istri, mengilah istri dan menzihar istri. Kamu diam galau. Karena kamu menganggap apa yang keluar dari guru masih benar. Tahu-tahu beliau ini yang negur aku bahwa Nabi tak pernah menzihar istrinya. Aku taubat dari ucapan aku kemarin, aku rujuk dari pendapat aku kemarin dan dia adalah guru aku. Wah, tambah malu keingatan kalau. Nah ini luar biasanya wong dulu. Tidak anti kritik, membuka ruang untuk dikoreksi kesalahannya, besar hati nerima kalau ada yang negor. Itu hebat-hebatnya dulu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diceritakan ma'asyiral hadirin. Suatu hari bila lagi kumpul dengan rekan-rekannya, tiba-tiba ada laki-laki datang. Langsung ngomong sama Amirul Mukminin Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, ittaqillah." Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, bertakwa kau sama Allah. Wong yang dalam dirinya sudah ada takwa, dinasihati bertakwa. Cak ngajari awak berenang macam kita. Ngajari wong Palembang buat pempek. Ya tak? Wong Surabaya ngajari wong Palembang buat pempek. Istilahnya. Ngajari wong yang sudah ahli je. Kita yang sudah ahli di bidang ini, diajari wong. Belajar lagi kau. Ngemeh je gitu. Semestinya kau yang aku nasihat. Kira-kira yang lebih pantas untuk dinasihati ittaqillah, Sayyidina Umar atau yang ngenjak nasihat? Sayyidina Umar itulah dijamin masuk surga. Penghuni surga itu kalau sudah takwa baru layak masuk surga. Artinya takwa itu sudah nyatu dengan darah daging beliau. Tak perlu diajari lagi, tak perlu dinasihati lagi, tak perlu diingatkan. Semestinya macam itu. Tiba-tiba ada yang datang, ittaqillah, takutlah sama Allah. Kau tu mimpin, benar-benar lah. Rekan-rekan beliau yang ada di tempat nunjukkan muka tak senang dengan ucapan laki-laki ini. Nak marah mereka ini. Sayyidina Umar yang nyadari mereka ini
mau marah kerana ucapan laki-laki ini yang dirasa tak pantas untuk sosok seperti Sayyidina Umar. Beliau malah nyuruh mereka untuk tenang. Tak usah marah. Lalu beliau ngomong apa? La khaira fikum in lam takuluha. Tak katik kebaikan di tengah-tengah kalian yang nak marah ini, kalau tak katik yang sama sekali nunjuk nasihat dengan kalimat ini. Tak katik kebaikan dalam diri kita kalau kita tak pernah nasihati orang lain. Ittaqillah, takutlah sama Allah. Tak katik kebaikan. Selama masih ada yang galak nasihati orang lain dengan kalimat ittaqillah, takutlah sama Allah, berarti masih ada kebaikan di tengah kita. Kalau tak katik lagi yang saling menasihati, berarti sudah acuh, dah tak saling peduli lagi, sudah tak saling perhatian lagi satu sama lain. Ittaqillah. Kemudian kata beliau juga, wala khaira fina illam nakbalha, dan tak ada kebaikan pada kita kalau kita tak galak nerima nasihat tadi. Wong tadi tak salah, dia benar. Kita senantiasa butuh dengan wong yang nasihati kita, ittaqillah, takutlah sama Allah. Cak mana pun kita, sehebat apapun kita, tetap kita butuh dengan nasihat ittaqillah. Itu luar biasanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yang dididik di madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuka ruang untuk nerima masukan dan saran. Nabi kita Muhammad itu disuruh Allah untuk musyawarah, wasyawirhum fil amr. Padahal kalau beliau buat keputusan, sahabat tak berani mengganggu keputusan Nabi. Tapi beliau yang berjiwa lapang itu membuka peluang bagi yang lain untuk mengemukakan saran, masukan. Membuka. Dalam perang Uhud, Nabi SAW musyawarah apa yang harus kita lakukan. Dalam perang Khandaq begitu juga. Saat ada tawanan perang Badar, 70 orang musyrikin, Nabi tidak mutuskan dewean, tapi Nabi minta saran sahabat dalam rapatnya. Apa yang harus kita lakukan dengan tawanan 70 ekor ini? Kata Sayyidina Abu Bakar, kita minta tebusan beda keluarganya. Biar uang tebusan itu kita gunakan untuk memperkuat militer kita. Kata Sayyidina Umar, tidak, penggal baik kepala mereka ini. Suruh keluarga masing-masing yang menggal. Ali suruh menggal Agil, Hamzah suruh menggal Abbas. Jadi misan menggal misan. Biar orang sana tahu kita ini kalau dalam persoalan prinsip dah adik kasihan. Sayyidina Umar dari Ansor unjuk saran juga, kita bakar baik. Nah, lebih sangat lagi ni kita bakar baik. Ujung-ujung mati juga, kita bakar baik. Kumpulkan 4 yang kering, kita kumpulkan bakar, kita bakar habis. Akhirnya Nabi ngambil saran Sayyidina Bakar ni mau tebusan. Buka peluang untuk menunjuk saran dan masukan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita mungkin ingat kisah ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah buat kebijakan saat beliau menjadi khalifah, buat kebijakan. Pemerintah kalau buat kebijakan kemudian diresmikan, diberlakukan, ada yang menolak kebijakan itu, susah untuk diubah lagi. Kalau aturan itu sudah dibuat, kemudian sudah diresmikan, susah untuk diubah lagi. Sayyidina Umar khalifah dapat keluhan dari masyarakat, terutama pemuda. Ini kisah yang makruf. Wahai Amirul Mukminin, kami yang muda-muda ini susah nak kahwin. Nah, ngapo? Mahalnya sekarang. Mahalnya. Jadi kami yang tak punya banyak duit ini tak baca nak kahwin, karena banyak yang matok mahalnya mahal-mahal. Senang dengan anak gadis si fulan, datang ke rumahnya. Baca tak kau datangkan mahal sekian? Nah, mundur. UML. Iyo. Bukan PNS. UML saja itu. Mundur dia. Datang lagi, nyenangi anak gadis pun. Ditanya, baca tak genjuk mahal sekian? Nah, tak baca. Honorer masih. 450, 3 bulan pula. Mundur. Jadi mak mana kami yang cek ini? Tak baca kahwin lah kami kalau mahalnya mahal-mahal kan. Langsung beliau naik di atas mimbar, buat kebijakan. Bahwasanya mahal dibatasi 400 dirham. Tak boleh matok mahal lebih dari 400 dirham. Siapa yang matok mahal lebih dari 400 dirham, maka sisanya akan dimasukkan ke kas negara. Sisanya. Kalau ada yang nikahkan putrinya dengan mahal 1000 dirham,
600-nya masuk kas, 400-nya buat si perempuan yang dinikahi. Sampai macam itu saya mau. Wah, ada ibu-ibu langsung di belakang sob. Ini bukan wewenang kau wahai Amirul Mukminin. Tak baca kau ngatu-ngatu dan matasi hak mahar perempuan. Ngapa macam itu dia nama? Allah beda matasinya, ngapa kau nak matasi? Apakah kau lebih baik dari Allah? Nah, kalah. Allah tidak matasi mahar tu. Sebanyak apapun selagi dipacak dilakukan oleh laki-laki dan disepakati kedua belah pihak, tak apa-apa. Tak apa kau nak matasi yang tak dibatasi oleh Allah. Maki ngomong kalau lebih dari 400 masuk kas. Saya nak umur bagus. Tujuannya baik agar memudahkan yang susah untuk nikah karena terbentuk mahar baca kahwin. Bagus. Tapi ketika beliau dikoreksi oleh ibu-ibu ras terkuat di bumi, dikoreksi oleh seorang ibu-ibu di masjid, ini bukan wewenang kau wahai Amirul Mukminin. Semua jamaah terkejut. Ada yang berani mengkoreksi Sayyidina Umar. Padahal yang lanang depan, wong hebat-hebat sahabat Nabi, diam nurut Karena mereka tahu Sayyidina Umar itu bijaksana. Tiba-tiba ngomong bukan wewenang kau. Karena Allah beda pernah matasi berapa mahal yang boleh dipatok oleh keluarga betina, ngapa kau nak matasi? Dibacakanlah ayat tentang hal tersebut. Sayyidina Umar ini wong yang paling merenungi setiap ayat-ayat yang disampaikan kepada beliau. Benar ibu ini katanya. Akhirnya beliau di depan umum itu juga membatalkan kebijakan itu. Kebijakan yang tadi baru aku sampaikan, ku batalkan. Belum berlaku nian, belum ada yang kahwin 400 dirham. Karena ada yang nolak. Ku tarik lagi pendapat itu, kebijakan itu. Sekarang aku ubah kebijakannya. Wahai kaum muslimin, mudahkan laki-laki yang punya keinginan nikah untuk nikah dengan jangan matok mahal-mahal. Nah itu Jadi ngejuk nasihat beliau. Sebab kata Nabi SAW, yang paling berkah pernikahannya adalah yang paling mudah maharnya. Yang paling mudah maharnya, bukan yang paling murah. Yang paling mudah maharnya. Agak salah pula, yang paling murah ni. 25.000. Paling berkah nikah aku. Bukan paling berkah, paling butuh. Paling mudah berarti kalau memang maharnya emas 6 suku dan bagi dia mudah, ya udah. Yang paling mudah, yang tidak nyusahkan pihak laki-laki yang ingin menikah. Nah ini yang ingin kita garis bawahi apa? Sayyidina Umar langsung mengkoreksi dan merujuk pendapatnya setelah ada yang menegur beliau bahwa itu bukan wewenang beliau. Karena Allah tidak membatasi, kenapa beliau membatasi? Itu hebatnya orang dulu. Tidak malu menerima saran, tidak malu menerima koreksi, membuka peluang untuk orang itu mengkoreksi kekeliruannya. Kita benar tapi bisa jadi salah, orang lain salah tapi bisa jadi benar. Itu kata Imam Syafi'i. Kita dalam pandangan kita ya benar tapi bisa jadi salah. Orang yang kita anggap salah dalam pandangannya tapi bisa jadi benar. Ini untuk membuka ruang bahwa kita ini punya potensi salah. Dengan itu kita pun tidak akan menolak kalau ada yang meluruskan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pertemuan kita. Allah jadikan kita termasuk orang yang punya jiwa yang lapang, yang nerima saran, nerima koreksi, nerima ketika ada orang yang meluruskan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.